Selamat siang Mas Slamet. Masih ingat nama saya? Bapak Jalil. Oh iya, bagus ya, masih ingat. Nah, Iya. hari ini Pak Jalil menemui Mas Slamet lagi ya. Tujuannya tetap sama, membantu supaya Mas Slamet jauh lebih nyaman ada di sini ya. Nah, bagaimana perasaannya Mas Slamet hari ini? Lebih enak kan? Lebih enak. Iya. Ya. Oke. Nah, kemarin kan sempat cerita kalau Mas Slamet ini tidak disukai oleh tetangganya, bahkan tetangganya itu mau mencelakainya. Iya. Nah, bagaimana sekarang? Apakah masih sering muncul atau bagaimana? Udah berkurang. Oke, sudah berkurang Iya. ya. Nah, waktu pikiran itu muncul, apa yang dilakukan Mas Slamet? Kemarin kan dapat PR ini ya. Oke, Pak mana Jalil ya. coba? Oh, ini. Oh, Saya- iya ya. Istighfar. Istighfar. Wih, dilakukan sendiri ya. Iya. Alhamdulillah, ingat Terus ya. Baca buku. Oh, baca buku. Ya, oke. Ternyata membantu ya. Iya. Ya, itu karena bagus. Seandainya nanti muncul lagi ya bisa dilakukan lagi ya. Oke. Nah, untuk siang hari ini Pak Jalil ingin mengajak Mas Slamet diskusi tentang hal-hal yang terpengaruh atau hal-hal yang muncul ketika Mas Slamet itu memikirkan seperti kemarin yang diceritakan ya. Nah, kemudian juga kita akan diskusi tentang apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi pikiran itu sehingga tidak sampai mengganggu pemenuhan kegiatan harian ataupun kebutuhan dasarnya Mas Slamet ya. Iya. Nah, waktunya nanti kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Nah, tempatnya sesuai janji kita kemarin di sini ya. Nah, sebelum mulai latihan, Mas Slamet mau ke belakang dulu atau mau minum dulu? Sudah. tadi. Sudah. Oke, ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai. Jadi nanti selama Pak Jalil membantu menjelaskan, silahkan diperhatikan ya, fokus. Nah, seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di belakang saya akan kasih kesempatan untuk bertanya ya. Jadi yang pertama akan Pak Jalil jelaskan dulu yang dimaksud latihan mengenal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat pikiran-pikiran Mas Slamet tadi dan bagaimana cara memenuhinya ya. Jadi yang dimaksud latihan mengenal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat pikiran Mas Slamet adalah latihan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pemikiran-pemikiran tidak realistis ya. Dengan tujuan apa? Supaya memikirkan pikiran yang tidak realistis itu bisa berkurang ya, sehingga bisa tetap memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi latihan mengenal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat wahamnya itu latihan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pikiran yang tidak realistis, pikiran yang tidak sama antara yang dia pikirkan dan orang lain pikirkan, dan mengenal dampaknya seperti itu. Nah, setelah mengenal dampaknya maka bisa mengenal apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan supaya terpenuhi kebutuhan dasarnya. Paham ya? Iya. Oke, nah sekarang tujuannya apa? Dengan mengenal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat pikiran-pikiran Mas Slamet tadi, ya, tentu kita jadi tahu ternyata kalau kita mempertahankan pikiran-pikiran itu, ya, kitanya tidak untung, orang lain pun tidak rugi karena belum tentu orang lain itu juga memikirkan sama yang seperti kita pikirkan kan. Nah, kita sibuk mikirin orang lain, ternyata orang lain tidak mikirin kita. Jadi yang rugi siapa? Kita sendiri. Gara-gara sibuk mikirin itu jadi marah, jadi kecewa, jadi takut, jadi kesal. Nah, akhirnya berdampak kepada harian kita, pada pemenuhan kebutuhan dasar kita ya. Jadi kalau misalnya sudah kenal, artinya apa? Sudah bisa Mas Slamet
berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Paham? Paham. Oke. Nah, alatnya apa? Boleh ya, pakai kertas juga boleh. Tulis apa saja. Nah, nanti bisa ditulis ya, apa yang dirasakan, kemudian pada saat perasaan itu muncul apa yang yang terjadi atau dampaknya apa. Nah, sekarang kita akan mulai ya, kita tidak akan mendiskusikan pikiran-pikiran dan kejadian kemarin ya Mas, tapi yang bikin Mas Slamet jadi dibawa ke sini, dan itu kan ada beberapa hal ya. Nah, kemarin sempat tidurnya menjadi terganggu ya? Iya, tidak bisa ya tidur. Oke. Tidur terganggu. Terus apalagi kemarin tuh saya baca sampai akhirnya tidak mau keluar rumah ya? Iya. Oke. Jadi tidak mau bergaul. Terus kalau mandinya ada gangguan nggak? Males juga. Males. Oh ya. Jadi males mandi. Oke. Makan Ya. nggak enak. Oh, makan tuh rasanya nggak enak ya. Enak. Kurang nafsu makan ya, kurang nafsu makan, atau makannya jadi sedikit ya. Oke. Jadi Mas Slamet, ini juga saya temukan kemarin di laporannya keluarga yang bawa Mas Slamet ke sini bercerita kalau Mas Slamet ini di rumah tidurnya terganggu, kemudian juga tidak mau bergaul ya. Nah, selain itu juga kalau suruh mandi males, dan makannya itu cuma diacak-acak doang ya. Ternyata itu juga dirasakan oleh Mas Slamet ya. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini terjadi karena ada perasaan yang tidak baik ya, ada perasaan yang benar-benar membuat Mas Slamet tidak nyaman. Tadi kan Mas Slamet sudah bilang bahwa tidurnya terganggu ya, kemudian enggan bergaul, kemudian malas mandi, kemudian kurang nafsu makan. Ternyata ini sama Mas Slamet yang diceritakan oleh keluarga ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi Mas Slamet? Karena ada, kemarin kan sempat cerita ya, ada rasa takut ya kan, ada rasa kesal dengan tetangga ya, kemudian ada rasa marah. Nah, perasaan ini jika terjadi terus, maka memang akan berdampak kepada kegiatan hariannya ya. Jadi kenapa? Karena menjadi tidak fokus ya, kemudian menjadi konsentrasinya itu menurun karena ingat terus dengan apa yang dipikirkan itu toh. Nah, terus juga sulit memahami informasi. Jadi kalaupun diingetin makan ya, dijelaskan tujuannya makan oleh keluarganya, nggak ngerti-ngerti ya. Nah, itu yang dimaksud sulit memahami informasi. Nah, kadang juga daya ingatnya itu menurun Mas Slamet ya, mudah lupa. Yang dulu itu urut-urutan mandi tahu menjadi ada yang terlupakan, jadi mandinya nggak benar. Yang dulu itu urut-urutan makan yang harus dipersiapkan dalam makan itu paham, dia bisa melakukan sendiri, menjadi lupa ya. Kenapa? Karena apa? Tadi tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak bisa memahami informasi dengan baik, dan mudah lupa. Nah, masih ada satu lagi, sulit mengambil keputusan. Kenapa demikian? Karena tidak fokus, tidak konsentrasi ya, sulit memahami informasi, dan memorinya juga menurun ya, kemampuan mengingatnya.
itu bisa menyulitkan tidak hanya Mas Slamet, tapi teman-teman yang lain yang mempunyai pikiran yang tidak realistis, akhirnya berdampak rasa takut dan sebagainya, itu bisa mengganggu apa fungsi kognitif kalau istilah kedokterannya, ya. Nah, itu yang pada akhirnya mempengaruhi apa perawatan diri, ya kan? Ya, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya makan, tidur, ya, rasa aman, ya. Nah, rasa nyaman itu jadi terganggu semua. Karena apa? Karena memang mempengaruhi. Jadi kalau kita sudah merasa takut, kesal, marah, itu bisa saja mempengaruhi bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita, dari yang tidur, makan, dan sebagainya. Mau ketemu orang pun rasanya nggak nyaman jadinya kan. Nah, seperti yang Mas Slamet rasakan, ya. Nah, gimana, ada pemahaman? Ada gambaran, ya. Jadi ternyata apa yang dialami Mas Slamet dan akhirnya dibawa ke sini itu ya wajar-wajar saja, ya. Dan artinya bukan kesalahan orang tua atau keluarga bawa ke sini, ya. Ya kan? Nah, memang Mas Slamet mengalami sesuatu yang berdampak kepada perubahan perasaan, akhirnya mengganggu pemikiran Mas Slamet di dalam kegiatan harian atau pelaksanaan kegiatan harian, ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang apa yang harus dilakukan Mas Slamet? Ya, tadi kan sudah jelas gara-gara merasa takut, kesal, marah, jadi nggak fokus, nggak konsen, daya ingatnya menurun, juga sulit mengambil keputusan. Segala sesuatunya dibantu, ya nggak? Selama ini diarahin perawat nggak? Kalau mandi, makan, ya? Ya, maka kita akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya, membantu. Kita semua tetap membantu Mas Slamet, ya, nggak usah khawatir, ya. Nah, kira-kira tadi apa saja yang terganggu, ya? Oke, tidurnya, ya. Iya. Ya. Yang kedua apa? Makan. Ketiga apa? Mandi, ya. Mandi. Terus berikutnya apa? Bersosialisasi, ya. Iya. Oke. Jadi kalau tidur, ya, alhamdulillah sudah dapat obat, ya Mas, ya. Iya. Jadi obat itu juga membantu Mas Slamet untuk istirahat, ya. Jadi nggak sibuk mikirin yang tadi diceritakan Pak Jalil itu, ya. Kemudian obat ini juga untuk menurunkan seringnya mikir itu, ya. Jadi ada kelonggaran berpikir. Jadi yang selama ini sepaneng mikirin itu, ya, sibuk mikirin yang membuat Mas Slamet tidak nyaman, dengan obat ini akan berkurang mikirnya. Jadi enjoy, relax, ya, seperti itu. Nah, Mas Slamet kan dapat obat toh, ya. Diminumnya berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali, ya. Nah, ada perbedaan nggak waktu di rumah tidurnya dengan di sini? Lebih bisa tidur di sini. Oh, tidur di sini, ya, karena itu ada bantuan obat. Ya, alhamdulillah, ya. Jadi tidur ini terpenuhi, ya. Tinggal nanti Mas Slamet mencoba untuk rutin minum obat. Ya, paham? Paham. Nah, sekarang makan. Nah, jadi untuk kita bisa enak makan, ya, kita harus tahu manfaatnya, kan? Nah, makan ini supaya kita mempunyai energi toh, ya enggak? Nah, kalau energi ini terpenuhi, maka kita bisa berpikir dengan baik, ya kan? Ya, kalau kita bisa berpikir dengan baik, maka tadi 1 bisa fokus, 2 bisa konsentrasi, bisa mengingat dengan baik, dan daya ingat kita juga jauh lebih baik, karena mengingat itu kan juga butuh energi, ya. Nah, itu alasan kenapa
Mas Slamet selalu dibantu makannya. Kalaupun nggak mau disuapin, ya enggak? Nah, karena apa? Ya karena itu pentingnya. Kalau makan berapa kali di rumah sakit? 3 kali. 3 kali ya. Nah, selama ini masih dimotivasi, dibantu perawat atau Mas Slamet sendiri yang ngambil? Tadi pagi sudah ngambil sendiri. Oh bagus ya, sudah ngambil sendiri ya. Nah sekarang mandi. Nah mandi ini ya kan kebutuhan ya. Kalau nggak mandi nggak bisa tidur nyenyak, gatel kan. Nah sehingga mandinya berapa kali di rumah sakit? 2 kali. 2 kali ya, pagi dan sore. Masih diingetin atau sudah mandi sendiri? Ya kadang diingetin. Oh ya, ya nggak apa-apa ya. Nah, diingetin. Nanti kalau sudah tahu itu penting ya berusaha untuk melakukannya. Nah, untuk yang bersosialisasi ini kan ada waktu makan bersama ya, waktu diskusi itu di ruang tengah dengan teman-temannya ya. Nah, itu mulai belajar ya. Mulai belajar kan makan 3 kali, kumpul dengan teman-temannya terus ya. Kemudian pagi itu juga ada kegiatan diskusi dengan temennya, sore juga ada. Jadi kalau Mas Slamet ikut, maka lama-lama akan terbiasa ya. Seperti itu. Ada gambaran? Iya. Oke, jadi sudah jelas tadi tentang bagaimana mengenal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat wahamnya dan bagaimana cara memenuhinya ya. Nanti kita akan coba bersama-sama buat jadwal untuk melakukan ini ya. Supaya apa? Supaya nanti Mas Slamet tidak kesulitan mengambil keputusan, karena tadi sulitnya kan mengambil keputusan ini ya. Gara-gara nggak fokus ya, kurang mengingat dan sebagainya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Mas Slamet? Kalau masih kumpul sama temen tuh makan bareng apa tuh masih ada sedikit takut. Oh ya, ya Pak Ceril mengerti ya, karena memang perlu waktu untuk menjadi nyaman dengan teman-teman, apalagi kan Mas Slamet baru kenal dengan mereka. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman perawat kan juga dampingi ya. Jadi kalau seandainya ada yang nakal atau mengganggu Mas Slamet pasti akan dilerai atau dibantu ya. Kalau memang Mas Slamet masih belum nyaman, nggak apa-apa, agak jauhan dengan teman-temannya, boleh ya. Nah, gimana perasaannya setelah kita diskusi tentang mengenal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat pikirannya Mas Slamet ini dan cara memenuhinya? Lebih enak. Lebih enak, oke ya. Nah, kalau begitu tadi apa saja yang terganggu ketika Mas Slamet memikirkan tadi yang tetangganya nggak suka, mau melakain itu, jadi apa yang terganggu? Ya makan. Oke, makan. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidak mau mandi. Tidak mau mandi. Tidak mau bersama orang lain. Oke, bagus ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya Mas? Apa sih yang dirasakan Mas Slamet? Ya takut. Oh, takut ya. Dan marah. Marah. Ya. Oke. Nah, kenapa ya perasaan itu bisa membuat akhirnya mandi kita, tidur kita, kemudian makan kita atau bergaul kita jadi terganggu? Itu kenapa Mas? Karena tidak bisa berpikir enak, nggak bisa fokus. Tidak bisa fokus, apalagi tidak bisa apa? Ini mengingatnya jadi gimana? Sering lupa. Oh ya, sering lupa. Terus? Terus apa tadi? Konsentrasi ya. Oh iya. Nggak bisa konsentrasi. Ya. Iya. Terus kadang-kadang untuk memulai juga sulit kan? Iya, oke ya. Jadi semua itu harus dipenuhi ya. Oke, jadi nggak usah khawatir, selama di sini kan ada perawat yang membantu ya. Nanti pelan-pelan latihan. Oke, saya akan membantu Mas Slamet bikin jadwal ya. Jadi kemarin kan kalau pikiran itu muncul, apa yang dilakukan Mas Slamet? Ya. Kemarin istighfar. Istighfar masih ya, lanjut ya. Kalau berpikir istighfar 3 sampai 4 kali. Oke ya.
Nah, berikutnya apa kemarin? Membaca buku. Membaca buku selama ya 20 menit boleh ya. Ya, oke, sudah saya tulis. Nah, sekarang kan kalau misalnya mau memenuhi kebutuhan dasar kan harus melakukan ya makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Jam berapa? Pagi jam 8, jam 12, jam 5. Oke, kalau mandi jam berapa? Pagi jam 5, sore jam 3. Oke, kalau bisa ketemu dengan teman-temannya jam berapa? Jam 9, kemudian jam 4. Jam 4. Iya. Oke, ya. Jadi nanti ini sudah saya tuliskan. Coba nanti kalau dikerjakan tanpa bantuan perawat di centang yang mandiri ya. Iya. Kalau misalnya diingatkan ya yang bantuan. Kalau memang lupa ya berarti tidak dilakukan ya. Ini dipegang lagi. Nanti kalau bingung minta arahan dari perawat ya. Iya. Nah, itu kira-kira besok kita akan ketemu lagi. Kita akan diskusi tentang bagaimana mengenali kegiatan positif yang bisa dilakukan Mas Slamet, dan kita akan membuat jadwal untuk melakukannya ya. Supaya apa? Supaya jauh lebih baik ya kondisinya Mas Slamet. Nanti kurang lebih selama 10-15 menit. Nah, tempatnya mau di mana Mas Slamet? Enak di depan boleh. Oh, di depan boleh ya, boleh. Oke, itu saja. Pak Jalil harus melanjutkan pekerjaan yang lain. Nah, silahkan kalau mau Mas Slamet mau istirahat ya. Sampai ketemu lagi ya Mas Slamet ya.